Jadi semua kita buang kesukaan kita buang. Nah yang menjadi kesukaan Tuhanlah yang kita kejar. Menyenangkan hati Tuhan itu menyakitkan daging. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengejar apa yang disukai Tuhan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci supaya ke depan ini kita tetap fokus melekat kepada Tuhan dan kita terus menerus. Kalau kita sudah pegang kunci ini, saudara, saya sungguh amat percaya kita tidak akan pernah gagal di dalam kita mengikut akan Tuhan. Di dalam visi dari Bapak Gembala kita yaitu Pak Niko yang mana memberi tema menyenangkan hati Tuhan. Saya akan membahas dari sisi lain bagaimana caranya supaya kita mencapai. Saudara, itulah kunci kalau benar-benar kita ini fokus kepada menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh mau menyenangkan, mengejar, menyenangkan hati Tuhan itu keleleran. You know keleleran? Nah saudara yang kekasih, banyak orang keleleran walaupun itu Kristen. Karena tidak mengerti kunci menjadi orang Kristen. Cuman sekedar, kalau saya suka ngomong, sekedar menjadi pemanas kursi gereja. Bahkan ada yang saya dengar setahun sekali kalau Natal jadi namanya Kristen Natal atau Kristen Paskah. Menyedihkan, tidak mengerti apa-apa. Nah kita bersyukur berada di gereja ini, di samping ibadah saudara ada KUL, ada KOM, KOM 100, 200. Nah melalui KOM inilah kita diperlengkapi, kita diisi bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan ini luas sekali. Nah hari ini saya akan memberikan apa saja yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu di Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. 1. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik saudara supaya kita tidak melukai hati Tuhan. Tuhan bilang di ayat 23, jangan kita bangga karena bijaksana. Jangan bangga karena kita kuat. Wah aku kok, siapa aku? Ya itu menyedihkan hati Tuhan. Lalu dikatakan juga jangan kita berbangga karena kita kaya. Nah tapi yang disukai Tuhan ayat 24 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah. Nah ini saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik apa kemegahan apa yang sangat disukai oleh Tuhan. Tadi saya katakan kalau kita mengejar apa yang disukai Tuhan memang buat daging sakit. Seperti misalkan ampunilah orang yang menganiaya kamu. Itu kan daging sakit. Sudah dia yang menganiaya aku, kok aku yang harus ngampuni dia. Ya kan? Nah saudara yang kekasih, ini
yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu kita di sini dikatakan, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan, terus menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, ini coba, Tuhan tuh begitu serius. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau saya tanya dalam ruangan ini, siapa yang mau benar-benar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya semuanya akan angkat tangan. Tapi saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ya kita cuman menjadi kadang-kadang kita cuman menjadi orang Kristen pemanas kursi gereja. Datang ke gereja, ya pulang, bye-bye Tuhan Yesus, sepanjang hari hariku. Ya, maksudnya sudah semua karakter Yesus itu, firman yang didengar amin amin di sini sampai kadang-kadang beler-beler. Tapi sudah begitu lupa. Begitu di jalanan, begitu ini, wah sudah tidak menggambarkan lagi menjadi orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Ya, ini saya sungguh-sungguh berharap kita memahami ini. Yang diminta Tuhan adalah memahami, mengerti ya arti kasih Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu bukan cuma sekedar sejarah, itu bukan cuma sekedar ceritaan, tapi ini sungguh-sungguh kenyataan yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Karena apa saudara? Kalau kita paham akan penyaliban Tuhan Yesus, akan Tuhan memberikan kepada kita suatu spesial. Enggak ada agama lain yang orang itu mengorbankan dirinya untuk kita, enggak ada. Cuma Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, ini yang penting kita pahami, kita mengerti, dan itulah yang dikatakan di Alkitab ini, itulah sungguh menyenangkan, yang disukai oleh Tuhan. Siapa yang kepingin dan bercita-cita dan terus mengejar bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada? Oh, kasihan. Jangan cuma menjadi, sekali lagi, jangan cuma menjadi sekedar karena kartu penduduk harus ada agama. Kalau di Hong Kong kan tidak ada agamanya. Kalau Indonesia sekarang masih ada agamanya? Masih ya. Oh, saya kira sudah terhapus. Nah, saudara yang kekasih, kita kembali ya. Kita kembali bagaimana apa yang harus kita memahami dan mengerti, mengetahui apa yang disukai oleh Tuhan. Enggak usah jauh-jauh. Saudara, majikanmu aja kalau kamu masak yang disukai oleh majikan, maka engkau akan dapat fasilitas kecuali yang majikan yang enggak tahu diri. Misal kamu sudah tak bayar kok. Tapi saya percaya saudara, manusia kalau kita menyenangkan hatinya, kita tahu kesukaannya apa, pasti kita menjadi spesialis di hatinya. Saudara yang kekasih, yang harus yang membuat Allah suka adalah sebagai berikut. Kalau kita memahami yang disukai, sungguh itulah yang kusukai, semuanya itu kusukai. Saya akan membahas supaya dalam praktek sehari-hari saudara bisa tahu. Saudara bisa tahu, dan saya berharap, saya terus berdoa supaya ini menjadi satu dengan pikiran, dengan hati. Sehingga kalau menjadi satu dengan hati dan pikiran kita, apa yang disukai Tuhan, kita setiap hari kita renungkan, setiap tindakan-tindakan kita akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, engkau sukai kah ini? Ya, jadi kita sungguh-sungguh mencari
tindak tanduk kita, kalau aku melakukan ini Tuhan suka apa enggak. Jadi semua kita buang kesukaan kita buang. Nah yang menjadi kesukaan Tuhan lah yang kita kejar. Saya tidak berkata bahwa kami berdua sudah oke. Tapi kami terus berjuang. Kami meninggalkan segala sesuatunya di Indonesia. Semua fasilitas-fasilitas kami tinggalkan hanya untuk apa? Mengejar apa yang disukai Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun anak kami bisa korban, saudara. Tapi kami berdua terus mengejar apa yang disukai Tuhan. Satu kali waktu saya ini memang terus menerus kita mengejar apa yang disukai Tuhan. Nah akhirnya melalui hamba-hamba Tuhan datanglah kepada kami. Ya, terutama sama saya. Saya ditelepon seorang hamba Tuhan. Nel, kamu akan segera dipindahkan Tuhan ke Jakarta. Hah? Saya bilang gitu. Karena dari dulu semenjak saya masih bekerja, saya tuh enggak suka Jakarta. Enggak sukanya, maaf orangnya dari Jakarta ya. Enggak sukanya Jakarta itu bukan apa-apa, enggak suka macetnya. Ya. Jadi itu dari saya masih kerja itu sudah enggak suka. Nah, tapi pada saat waktu kami berdua sudah tobat, sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami mulai berdua sepakat kita kejar apa yang disukai Tuhan. Nah, enggak gampang saudara. Tiba-tiba hamba Tuhan bilang, kamu akan segera dipindah ke Jakarta. Nah, yang saya tidak sukai, tapi Tuhan suka. Ayo mau ngapa? Iya toh? Nah, lalu bosnya papi udah tahu, sudah bolak-balik ditawarin, ternyata kita enggak mau. Nah, satu kali waktu Bapak Gembala dipanggil ke Jakarta. Dibilangin begini, kok Bobby bisa datang ke Jakarta hari Sabtu pulang sore, enggak usah bawa baju. Oh iya bisa Pak. Dah, singkat cerita berangkat. Ternyata sore-sore suami saya telepon, Mam, aku enggak boleh kembali ke Surabaya. Hah? Tapi karena ingat, kita sedang mengejar apa yang disukai Tuhan. Paling kaget. Saya kaget. Nah lalu kemudian, terus pakaianmu bagaimana? Ya beli di sini. Jadi sepanjang dia di Jakarta itu di hotel, dia akhirnya membeli pakaian. Karena enggak ada satu lembar pun pakaian yang dia kecuali yang di badannya. Nah waktu saya dengar itu saya bilang terima kasih Tuhan. Pokoknya daging memang ya, dan itu enggak berlanjut cuma berapa hari. Terus menerus sampai akhirnya karena anak-anak sekolah, jadi saya sama anak-anak di Surabaya, dia pulang 2 minggu sekali. Sabtu, Minggu, Senin pagi-pagi udah pulang lagi ke Jakarta. Selama kurang lebih 8 bulan. Menyenangkan hati Tuhan itu menyakitkan daging. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengejar apa yang disukai Tuhan, saya tidak merasa rugi. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang penting kita pahami. Supaya saudara misalkan yang masih jomblo, itu kan tadi ada iklan itu, ya, iklan soal jomblo, soal seks, soal ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara berdoa, ada orang yang lewat Facebook, nah lalu kesemsem saudara. Tapi waktu saudara berdoa, terus Tuhan bilang no. Ayo, mau ngomong apa? Daging, aduh ganteng loh Tuhan, aduh janjinya loh Tuhan, janji. Tapi janji-janji tinggal janji. Saudara, saya banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus saudara yang bercinta lewat Facebook. Sempat saya menangani keuangannya karena dirayu-rayu, kirim uang dek, nanti waktu pulang kita bisa bikin usaha, bisa bikin toko ini dan itu. Nah maka orangnya sekarang sudah almarhumah saudara. Maka dia kirimlah sampai punya utang 60.000 zaman 15 tahun yang lalu. Itu banyak itu. Nah akhirnya saudara
dikepung hutang. Nah tapi sebagai mami rohani, akhirnya saya turun tangan. Saya kumpulin semua dan yang diutangi sesama teman-teman di gereja. Jangan ada yang ulang ya. Nanti terus, ya mami boleh berarti. Bukan boleh, ini contoh. Nah jadi akhirnya saudara yang kekasih, saya kumpulin semua, saya data dan saya katakan kepada mereka. Siapa yang lebih butuh, tolong yang jujur, ya yang jujur. Saya akan, jadi tiap bulan saya ini nangani orang-orang yang punya uang ini, saya pakai buku. Si ini sangat butuh, saya kasih lagi. Ya cicil beberapa sampai akhirnya semua antri ke saya. Saya bilang kalau yang sangat butuh japri mami aja. Nah saudara yang kasih, singkat cerita, akhirnya 2 tahun dia sambung, untung majikannya masih mau. 2 tahun untuk 60 ini masih belum bisa, sambung lagi. Nah akhirnya saya bilang, kapok enggak kamu? Iya mami kapok, tapi air mata buaya. Dan saya percaya hari ini seluruh dalam ruangan ini akan mengejar apa yang disukai Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara, yang membuat kita bermegah adalah kita memahami apa arti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Buka 1 Petrus 2 ayat 24. Hari ini berupa pelajaran saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi saudara dan saya ini kalau paham ini, saudara akan tidak tega berbuat dosa lagi. Mungkin kadang-kadang jatuh, tapi cepat-cepat bangun, membereskan, minta ampun kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu persis tubuhnya di kayu salib, dari ditelanjangin, dipukulin. Saya waktu ke Israel ditunjukin ujung daripada tombak yang dipakai memukul tubuhnya Yesus, yang di dalam film-film itu saudara nggak ada apa-apanya. Tubuhnya Tuhan Yesus tuh robek, nggak ada yang utuh sama sekali. Demi untuk mungkin supaya tidak terlalu malu, saudara, kemaluannya tuh dibuka, nggak ada satu lembar kain pun yang ada dalam tubuhnya. Sehingga saudara yang kekasih, pada waktu kita sedikit mau mengintip dosa, langsung dihapuskan. Karena apa? Kita mengerti apa arti pengorbanan Tuhan Yesus. Dia ditelanjangi, dia dicabik-cabik, dia diludahi, dia dicambuk. Tidak ada sedikit pun yang utuh dari tubuhnya, dari kepala sampai ke kakinya. Saya pernah ingat waktu itu, walaupun saya belum lahir baru, saya di kampung ikut kur saudara. Ya per gereja itu kalau Natal itu ada kur, bukan kur, sangkor gitu loh. Ya bahasa kunonya sangkor. Nah, pada waktu kita kan dari gereja ke gereja gantian, kan sudah dirapatkan tanggal sekian gereja ini, tanggal sekian. Nah, kami kebetulan mendapat tempat duduk paling depan di gereja itu. Waktu saya duduk tenang, ya, saya belum mengerti apa arti Roh Kudus menolong kita atau apa. Saya duduk, ya biasa kalau gereja kuno kan masuk, duduk, tutup mata sebentar, entah ngomong apa. Ya saya cuma ngomong gini, Tuhan terima kasih saya sudah sampai di sini.
tiba-tiba saya buka mata saya lihat ke atas, kepalanya Tuhan Yesus itu ada fotonya, kepalanya Tuhan Yesus bermahkotakan duri dan darah begini. Aduh, sudah enggak tahan. Lah namanya Protestan kan enggak ada nangis-nangis di gereja. Kalau di gereja ini kan saudara boleh nangis-nangis. Nah, jadi saudara yang kekasih, saya tunduk dan saya pakai, ya kita pakai sarung di sana saudara. Saya pakai sarung, saya tutup mata saya, tapi enggak tahan. Begitu saya lirik lagi naik, nangis lagi nangis. Sampai hampir sudah selesai Natal itu, saya masih nangis. Sampai pulang pun saya masih nolak, Nah saya sungguh percaya kasih Yesus sudah ditaruh di dalam hati saya. Nah sehingga apa yang dirubah Tuhan Yesus dalam diri saya dengan pernyataan itu. Saya akhirnya ambil keputusan, seganteng kayak apapun, sekaya kayak apapun. Kalau dia bukan orang Kristen, belum ngerti lahir baru. Kalau bukan orang Kristen, no way. Ya, pokok itu sudah satu syarat mutlak dalam hidup saya. Nah saudara, karena apa? Itu tertanam. Itu memahami pengorbanan Tuhan Yesus itu demi dosaku. Tegakah aku untuk mengkhianati ya pengorbanan Yesus di kayu salib itu perlu kita pahami. Amin. Ya, ini sungguh-sungguh yang akan saudara dan saya perlu perhatikan. Nah, lalu kemudian di situ juga dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita akan fokus kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah lalu waktu kita ada enggak enak badan, diserang penyakit. Saudara, kenyataan memang kita sakit. Tapi kita perlu menaklukkan sakit penyakit kita kepada kebenaran. Ya, jadi saudara yang kekasih, seorang hamba Tuhan berkata begini. Bahkan saya mendengar Bapak gembala di pusat GBI itu berkata begini. Saya sungguh mengucap syukur, saya diteguhkan. Karena saya kalau misalkan ada sedikit tidak enak di badan, saya terus langsung berkata, hei tubuhku, takluk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Nah, terus saya dari dulu saya memperkatakan itu kepada diri saya. Dan ternyata dari GBI Pusat Sinode, ketua Sinode kita, itu berkata kita perlu setiap saat, setiap hari mendeklarkan, mengucapkan kebenaran harus kita ikutin. Semua kenyataan hidup kita harus taklukkan kepada Yesus Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini penting sekali. Karena apa? Dikatakan di situ yang telah mati terhadap dosa. Kita ini sejak kita percaya Yesus Kristus, kita sudah mati sebenarnya terhadap dosa. Tapi kadang-kadang ada dosa besar, ada dosa kecil yang ngikutin kita. Kalau kita meresponi menjadi dosa gede. Misalkan saya pernah membimbing seseorang. Dia bilang begini, iya Ci, sebenarnya awalnya saya tidak punya niat ke situ, cuma berteman suami temannya. Tapi karena suami temannya ini setiap hari, setiap saat tuh nyapa, memperhatikan. Sementara suami saya cuek bebek. Nah, lalu kemudian setiap ada persoalan dia komunikasikan dengan suaminya. Suaminya bilang, udahlah kamu sudah bisa atasin. Nah, suami temannya ini suka melihat kemurungannya. Kamu kenapa? Kok murung? Kenapa? Dari awal lama-lama jadi bukit. Nah, akhirnya jatuhlah dua orang ini ke dalam dosa perselingkuhan. Nah saudara yang kekasih, jadi dosa itu tidak langsung kalau saudara misalkan turun dari gereja.
Terus langsung lihat ada orang laki telanjang di depanmu, terus mau pasti lari kan? Tapi cara setan lo ketawa. Tapi cara setan untuk menjatuhkan itu saudara yang dikasih pelan-pelan. Makanya bahasa Jawa itu tepat juga. Yang saya tidak tahu ininya. Witing Trisno, Jalaran Seko Kulino. Nah ini harus hati-hati itu. Ya, cinta gara-gara kebiasaan-kebiasaan jadi jatuh cinta. Ya, memang awalnya enggak punya minat, tapi pelan-pelan iblis itu menjatuhkan kita. Tapi kalau kita benar-benar kembali fokus kepada menyenangkan hati Tuhan, kita awal sudah langsung pasang tembok yang tinggi, ya. Nah, lalu kemudian hidup untuk kebenaran. Jadi kita sudah tidak mau lagi hidup di dalam dosa, tapi kita terus mengejar bagaimana hidup dalam kebenaran. Nah, waktu kita diincip-incip oleh penyakit, saudara langsung berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah lo ya, telah sembuh. Ya, nah ini sangat-sangat penting kita pahami, sehingga kita tidak berbalik lagi ke berbuat dosa. Ya, nah lalu kemudian selanjutnya, apalagi yang harus kita pahami? Yang selanjutnya kita memahami adalah apa arti perkataan Tuhan Yesus di kayu salib waktu dia berkata, sudah selesai. Saudara harus paham ini. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan ya kegagalan ekonomi, kegagalan studi, kegagalan keluarga, kegagalan kesehatan. Tuhan Yesus sudah selesaikan. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, di situ dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saudara jangan mau dihakimi oleh iblis, jangan mau didakwa, dituduh oleh iblis. Saudara kalau ada dakwaan timbul di hatimu karena masa lalu, katakan dalam nama Yesus. Yesus sudah menyelesaikan untuk aku di kayu salib. Ya, kegagalan rumah tangga. Katakan kalau iblis bilang, halah kamu ini, halah kamu orang apa. Pokoknya biasanya iblis itu menuduh apa yang kita alami masa lalu keluarga kita, orang tua kita. Saudara langsung katakan. Ya, katakan kepada setan, semua masa laluku semua sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau saya pas yang membaptis, saya selalu memperkatakan semua kegagalanmu masa lalu, semua kegagalan kesehatan, rumah tangga, studi, ekonomi, pokoknya semua kegagalan-kegagalan itu dalam nama Yesus aku kuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Dan engkau akan bangkit dengan kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan dalam nama Yesus. Amin saudara. Inilah makna daripada baptisan juga. Ya. Nah, lalu selanjutnya di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dari 1 Petrus 2:24, Yohanes 19 ayat 30 ini adalah bertujuan untuk Matius pasal 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara yang kekasih, ternyata kerajaan Allah, kerajaan Tuhan ini bisa datang ke bumi. Nah nanti kalau orang ada yang tuh sesat itu. Siapa bilang sesat? Semua dasarnya firman. Ya, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami. Saya dari SD, karena saya sekolah di SD Kristen.
itu sudah diminta supaya kami ini murid-murid hafal doa Bapa kami. Saya hafal tapi tidak pernah ngalamin karena cuma sekedar hafal. Tidak ngalami, tidak memahami. Nah, setelah saya pahamin ini, saya mulai mencari apa sih isi daripada kerajaan Allah itu. Lalu di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Banyak orang mengejar materi. Ya, karena untuk makan minum. Tetapi saudara yang kekasih, yang harus kita kejar itu yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah memahami 1 Petrus 2 ayat 24 yang korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita sekarang menyadari, memahami apa arti Tuhan Yesus berkata sudah selesai, tujuan semuanya ini supaya kita mempercayai dan kita mulai bertindak, berkata kepada Tuhan, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kita perlu juga memahami dalam kerajaan Allah itu kenapa dikatakan bisa terjadi di bumi. Karena di Roma pasal 14 ini kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran. Jadi kalau kita sebenarnya sehari-hari merenungkan, memahami, ada di dalam hati kita akan kebenaran, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Karena apa? Kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bertindak sesuai sakit penyakit apapun persoalannya, kita selesaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kata kebenaran firman Tuhan itu? Saya kalau menghadapi masalah, ya baik itu dalam keluarga maupun dalam pelayanan, saya cuma ngomong begini, tekad saya begini. Baik Tuhan, kalau saya harus minta maaf, kalau itu menyenangkan hatimu Tuhan, saya akan lakukan. Kendati pun saya tidak salah. Tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, saya akan lakukan Tuhan. Roh Kudus memberi saya kekuatan untuk melaksanakannya. Nah, saudara, karena kita memahami kalau itu disukai oleh Tuhan. Kita disuruh minta maaf, kita minta maaf karena Tuhan suka. Maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Amin. Tuhan akan membela kita, enggak perlu mempertahankan kebenaran kita sendiri. Biarlah kebenaran kita itu Tuhan yang mendukung, yang menyelesaikan. Ya. Nah, lalu kemudian di situ dikatakan damai sejahtera. Saudara, setiap hari waktu kamu bangun, apa adakah engkau berkata sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kasih damai-Mu ya mengekang saya, mengendalikan saya. Karena kadang-kadang daging ini kalau mulai diutik-utik langsung dulu. Saya pada waktu mendengar peristiwa yang ada di gereja kita yang saya tidak perlu ngomong sama di sini. Mereka-mereka yang sudah melakukan sudah pada ketemu. Nah, saudara masih ada beberapa sih yang belum. Saya tuh cuma berdoa. Saya ngomong, Tuhan beri saya, ya, kendalikan saya dengan kasih-Mu. Kendalikan saya dengan damai sejahtera. Supaya dalam tindakan meluruskan persoalan ini di jemaat saya tidak melukai siapapun juga. Tetapi biarlah mereka semua masuk kepada kebenaran. Dan biarlah mereka rela hatinya untuk diluruskan. Amin. Jadi gembala-gembala kol, para penili, minta kepada Tuhan. Kalau ada jemaat anggota kulmu yang tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, katakan kepada Tuhan,
Tuhan tolong saya. Beri saya hikmat-Mu, beri saya kasih-Mu. Supaya di dalam meluruskan mereka ini tidak melukai mereka. Tidak ada akar pahitnya. Tapi mereka akan menyadari dan jalan terus menjadi anggota kulku. Dan mereka pada akhirnya menjadi murid-murid Yesus Kristus. Ini yang penting saudara. Jangan kita tidak suka, memang kok dia ini begini, memang kok dia begini. Nah kalau sudah memang, tidak akan berubah orangnya. Nah, tunduk-tundukan, ayo. Ya. Jadi saudara yang kekasih, jangan kita saling melukai. Salah kita luruskan dengan kasih. Hanya dengan kasih akan membuat orang yang salah itu sadar sepenuhnya. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih selanjutnya sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam kepercayaan apapun juga tidak ada pertolongan dalam Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus itu dahsyat. Dia tahu kalau dia tinggalkan kita sebagai yatim piatu di dunia ini, maka kita bisa jatuh. Itu sebabnya dia berkata, tunggu. Aku akan berikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah di dalam Yohanes pasal 16, enggak usah di ini. Yohanes pasal 16 ayat 8-9 ini tertanam terus dalam pikiran saya. Saya pahamin terus. Jadi kalau ada orang yang sudah diinjili bolak-balik masih batu keras kepalanya, saya cuma ngomong Roh Kudus, injapkan dia. Kan kalau bilang kepala batu kan sudah umum, batu keras aja. Ya, saudara, kita ngomong sampai dewer mulutnya, kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan dia tidak akan berubah. Hanya Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membuat hatinya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini yang penting. Ya, di dalam sehari-hari kita yuk minta kepada Tuhan supaya kita dikendalikan oleh buah roh, karakter Kristus. Ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 saya percaya jemaat sudah hafal ini. Lalu saudara yang kekasih, karena waktu di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan endingnya itu adalah bukan kita yang dipuji tapi Bapa kita di surga yang dipuji. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, ayat yang terakhir Yosua pasal 1 ayat 8. Nah, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa, ayo. Kiri kanan. Ya, jadi gini, jangan lupa ya memperkatakan. Yuk, sambil baca. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu dan kalau cuma berhasil tok, saudara tidak punya keuntungan, rugi dong. Tuhan tuh luar biasa, coba. Dia tidak berkata berhasil tok, tapi diberikan boleh beruntung, tapi jangan membuat orang lain buntung. Oke?
Jadi saudara jangan terus masuk ini online gitu, bisnis online, lalu saling waduh akhirnya buntung. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita harus beruntung di dalam kekudusan. Ya, jadi saudara yang kekasih, semua ini kalau kita pahami maka kita juga memahami tugas dan tanggung jawab kita semua. Semua ini untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu yang paling disukai oleh Bapa di surga. Amin. Nah, saudara yang kekasih, saya akan berikan ya dua hal. Ya, harus memahami semua nilai dunia ini hilang maknanya bila dibanding dengan pengenalan akan Allah. Jadi semua apapun yang di dunia ini akan hilang maknanya kalau kita atau dibanding dengan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi waktu orang-orang ini sudah disadarkan, diinsyafkan oleh Roh Kudus, mereka akan berkata, kenapa baru sekarang ya? Kok ndak biek-biek ya? Biek-biek apa ben-ben? Nah, ya maklumi karena saya bukan dari Jawa saudara. Jadi saya perlu tanya juga. Nah lalu yang kedua yang Tuhan sukai itu adalah kalau kita setia. Ya setia di dalam tutur kata kita, di dalam semua apa yang kita lakukan sehari-hari itu sangat disukai oleh Tuhan asal berdasarkan firman Tuhan. Nah lalu kemudian hubungan kita dengan Tuhan akan selalu memiliki dampak kalau kita hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar ya sungguh-sungguh menyenangkan, kita mengejar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk disukai oleh Tuhan dalam tindak tanduk kita, maka akan berdampak pada keluarga kita, berdampak pada komunitas kita, dan berdampak kepada bangsa dan negara kita. Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri.